Di video ini, sahabat HNI, saya akan menjelaskan tentang marketing plan atau success plan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Nasruddin kepada saya. Dan mudah-mudahan sahabat HNI setelah melihat video ini paham terkait dengan success plan atau marketing plan dari HNI. Dan saya sudah membuat slide PowerPoint-nya agar lebih menjelaskan bagi sahabat HNI terkait dengan success plan atau marketing plan HNI yang akan kami jelaskan. Oke, baik sahabat HNI. Ini adalah success plan dari HNI. Jadi pada dasarnya success plan atau marketing plan dari HNI seperti ini ya. Berikut adalah jenjang karir di HNI ya. Saya buat slide-nya. Yang pertama adalah AB atau agen biasa, yaitu pertama kali kita daftar. Dan persentasenya adalah 10% ketika kita daftar. Kemudian ada 14% dan 17%. Di mana 14% ketika kita mendapatkan akumulasi 1000 poin dan 17% itu 2000 poin akumulasi belanja kita dengan mitra kita, dan nanti akan mencapai yang selanjutnya yaitu manajer 20%. Yang berikutnya adalah senior manager, ini 23%. Lalu yang selanjutnya adalah executive manager atau IM 26%. Yang selanjutnya direktur 29%, kemudian senior direktur 32%, dan pangkat presentasi yang paling tinggi adalah ED, Executive Director, yaitu 35%. Setelah ED yaitu GED atau Gold Executive Director. Dan ini masih 35% ya prosentasenya. Sampai ke platinum nanti 35%, cuma perbedaannya adalah di royaltinya. Kemudian yang berikutnya adalah Diamond Executive Director. Kemudian di atas DED adalah CED, Crown Executive Director. Kemudian setelah itu LED atau LCED Sapphire. Atasnya Sapphire adalah Emerald, LCED Emerald. Ini masih juga 35%, hanya saja royaltinya jauh lebih besar. Dan untuk saat ini yang paling tinggi adalah LCED Platinum. Inilah adalah jenjang-jenjang karir di HNI ya sahabat HNI yang perlu kita lewati satu persatu untuk mencapai kesuksesan di HNI. Penjelasan yang akan kami sampaikan itu bukan dari AB menuju M, SM, EM, D, SD, ED dan sampai ke Platinum, bukan seperti itu. Tapi polanya yang akan kami sampaikan adalah dari atas dulu, yaitu dari pangkat yang tertinggi LCED Platinum. Kita yang tertinggi dulu, yaitu LED atau LCED Platinum. Jadi syaratnya apa untuk menjadi Platinum sahabat HNI? Jadi syarat untuk menjadi Platinum adalah harus mempunyai ED sebanyak 12 jalur, yang masing-masing jalur tersebut mempunyai omset 24.000 poin. Nah, kalau kita lihat di bagannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ED yang omsetnya adalah 24.000 poin. Dan syarat untuk mendapatkan royalti platinum tersebut, TEP atau target pembelian, penjualan, belanja produk senilai 600 poin ya. Jadi ini syaratnya kita harus 600 poin. Kemudian ada 12 ED yang masing-masing ED itu adalah 24.000 poin. Dan ED-nya itu tidak harus pada level pertama atau tidak harus pada generasi pertama. Nah, mau generasi keberapapun, asal di bawah kita itu ada ED, maka itu bisa menjadikan syarat untuk kenaikan peringkat menjadi platinum tersebut ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini ya. Nah, di sini seandainya kita ada mitra, kebetulan mitra ini anggap saja tidak mencapai ED, tapi di bawahnya itu mencapai ED, maka ini masuk di dalam syarat ini. Ya, syarat 12 jalur.
Jadi tidak serta-merta harus langsung. Untuk ED, semua yang syaratnya itu mengharuskan di bawah kita itu adalah ED, itu ED-nya tidak harus pada generasi pertama atau di bawah langsung. Mau generasi keberapapun di bawah kita dalam generasi keberapapun itu bisa masuk di dalam syarat untuk mendapatkan peringkat di HNI. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Untuk emerald. Apa syarat emerald? Jadi syarat emerald adalah sama. Kita mempunyai ED dengan 9 jalur yang masing-masing jalur tersebut mempunyai omset 24.000 poin. Nah, kalau gambar bagannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan semua masing-masing omsetnya adalah minimal 24.000 poin. Yang mencapai pangkat emerald tersebut, jika ingin mendapatkan royalti dari emerald, harus TP sebanyak 600 poin. Untuk yang selanjutnya adalah Safir. Syaratnya adalah untuk Safir mempunyai ED sebanyak 7 jalur. Yang masing-masing jalur adalah 24.000 poin. Nah, kalau kita lihat bagannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan masing-masing 24.000 poin. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana syarat menjadi ED. Kita langsung ke ED-nya ya, bukan ke CED-nya, DED-nya, atau GED-nya. Nanti kalau kita lihat di bagian yang ini, nah kita lihat di sini sahabat HNI, jadi tadi di Safir, tapi kita langsung loncat ke ED-nya. Nah, nanti yang ini penjelasan yang GED, DED, dan CED itu setelah ED. Apa syarat untuk menjadi ED atau Eksekutif Direktur? Syaratnya adalah harus mempunyai Senior Manager atau SM di 6 jalur langsung, dan ini harus langsung ya, tidak boleh pada generasi kedua, ketiga, atau di bawahnya. Jadi harus generasi pertama kita itu ada Senior Manager sejumlah 6. Dan kalau dilihat bagannya seperti ini, jadi ada 6 Senior Manager, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika kita punya 6 Senior Manager, maka kita akan menjadi Eksekutif Direktur. Itu syarat untuk menjadi Eksekutif Direktur. Yang selanjutnya, kita akan ke GDC-nya, Gold, Diamond, dan Crown-nya. Yang pertama adalah Gold, Eksekutif Direktur. Apa syaratnya? Untuk menjadi Gold adalah kita usahakan punya 2 ED di bawah kita di jalur yang berbeda, maka kita sudah menjadi GED. Namun belum tentu kita mendapatkan royalti GED tersebut. Ya, apa syarat untuk mendapatkan royalti GED atau Gold Eksekutif Direktur tersebut? Syaratnya adalah seperti ini. Jadi di 2 ED tersebut itu harus ada omset minimal 9.000 poin. Kemudian di luar jalur yang 2 ED ini, berarti yang ini semuanya nih, kalau dikumpulkan itu minimal harus ada 9.000 poin. Dan yang mendapatkan pangkat GED harus belanja 600 poin. Ini syaratnya harus terpenuhi. Seandainya misalkan walaupun ini sudah ED, seandainya ini tidak sampai 9.000 poin, maka kita tidak bisa mendapatkan royalti GED, walaupun pangkat kita sudah GED. Untuk menjadi Diamond berikutnya ya, syaratnya adalah setelah kita mempunyai 2 ED di jalur yang berbeda, maka tambahkan 2 ED lagi di jalur yang berbeda pula. Ya, jadi ada 4 ED di jalur yang berbeda, dan kita akan menjadi DED atau Diamond Executive Director. Untuk mendapatkan royaltinya bagaimana? Yaitu syaratnya seperti ini. Jadi masing-masing ED itu harus minimal omsetnya 9.000 poin. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Dan di luar 4 yang ED ini, jadi ini ya, itu akumulasi jumlahnya adalah minimal 9.000 poin juga, dan
yang sudah mendapatkan pangkat DED harus 600 poin. Dan ED-nya sekali lagi tidak harus pada generasi pertama, tidak harus langsung di bawah kita. Pada generasi ataupun di bawah-bawah sekali, misalnya ada ED yang omsetnya itu di ED ke bawahnya tersebut adalah 9.000 poin, maka itu sudah menjadi syarat mendapatkan royalti ini. Oke, yang selanjutnya adalah Crown Executive Director. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tambahkan 2 ED lagi. Jadi ada 6 Executive Director di bawah kita. Ya, maka kita menjadi Crown Executive Director ataupun CED. Untuk mendapatkan royaltinya adalah masing-masing ED itu harus 9.000 poin, 6 ED kita. Dan ditambahkan di luar 6 ED tersebut ya harus ada 9.000 poin. Nah, seperti ini. Dan kita harus TP 600 poin, maka CED-nya kita akan dapat. Bisa dipahami ya, sahabat? Oke, kita kembali ke ED yang tadi. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjadi SM atau Senior Manager. Untuk menjadi Senior Manager, syaratnya adalah harus mempunyai manajer 3 jalur langsung. Jadi harus mempunyai 3 manajer di bawah kita langsung. Nah, bagannya seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjadi manajer. Untuk menjadi manajer adalah dengan akumulasi TP pribadi dengan grup sejumlah 3.000 poin tanpa batas waktu. Maksudnya adalah ketika pertama kali kita belanja sampai kapanpun waktunya, seandainya jumlah akumulasinya poinnya sudah mencapai 3.000 poin dan bukan belanja kita juga, tapi juga belanja dari mitra-mitra kita, akumulasinya seandainya sudah mencapai 3.000 poin, maka kita akan menjadi manajer. Seandainya kita sendirian ya, kita belanja rutin setiap bulan 1 minyak Herba Sinergi. Nah, 1 minyak Herba Sinergi poinnya adalah 10. Untuk mencapai 3.000 itu berarti diperlukan 300 bulan ya. 300 bulan baru kita sudah mencapai manajer. Terlalu lama kayaknya ya. Nah, atau misalkan, anggap saja kita punya 2 mitra dan masing-masing dari kita dan mitra kita, kedua mitra kita itu belanjanya hanya 1 minyak Herba Sinergi setiap bulan. Nah, berarti per bulannya omset poin kita adalah 30. Nah, untuk mencapai 3.000 berarti diperlukan berapa? 100 bulan. Baru kalau 100 bulan kita bisa menjadi manajer. Oke ya, itu adalah gambarannya. Jadi akumulasi belanja kita dari awal sampai kapanpun ditambah dengan belanja mitra kita, kalau sudah mencapai 3.000 maka kita menjadi manajer. Nah, jadi seperti itu ya sahabat HNI untuk penjelasan dari marketing plan atau success plan dari HNI. Dengan kita memahami marketing plan ini, insya Allah kita tahu petanya di HNI kita mau kemana, target kita mau apa. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi sahabat HNI yang belum subscribe channel media agen HNI ini, silakan subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan silakan berkomentar. Jangan lupa share video ini kepada sahabat HNI yang lain supaya mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.